Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Al-Farisi, NIM 2010204031. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus biogeokimia. Pertama, pengertian biogeokimia. Apa itu biogeokimia? Biogeokimia berasal dari 3 kata, yakni biologi, geologi, dan kimia. Artinya siklus biogeokimia adalah proses peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Siklus biokimia atau yang biasa disebut dengan siklus organik anorganik adalah siklus unsur-unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Nah, setelah itu jenis-jenis siklus biokimia. Yang pertama, siklus air. Siklus air hidrologi merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer, dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Yang kedua, siklus karbon atau oksigen. Siklus karbon adalah siklus dan transformasi karbon bolak-balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Yang ketiga, siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah proses di mana nitrogen dari atmosfer diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman dan hewan. Yang keempat, siklus fosfor. Siklus fosfor dapat didefinisikan sebagai siklus biogeokimia yang memberikan gambaran tentang pergerakan fosfor dengan bidang ekosistem melalui litosfer dan hidrosfer, termasuk juga biosfer. Selanjutnya, tipe daur biogeokimia. Daur biogeokimia merupakan daur ulang kimia dan zat kimia lain yang melibatkan makhluk hidup. Bio berarti organisme atau makhluk hidup, dan geo merupakan batu, udara, maupun air. Ada dua macam daur biogeokimia, yaitu daur edafik dan daur atmosferik. Fungsi dari daur biogeokimia ialah menjadi daur atau siklus materi yang membalikkan lagi seluruh unsur-unsur kimia yang telah digunakan oleh seluruh yang ada di muka bumi, dari komponen biotik maupun komponen abiotik, yang pada akhirnya berkesinambungan dan seimbang dalam kehidupan di bumi dapat juga terjadi. Siklus sedimen. Siklus sedimentasi bisa disebut ritme sedimentasi, merupakan urutan bentuan sedimen yang ditandai oleh pola berulang dari berbagai jenis batuan atau strata atau fasies dalam urutan tersebut. Batuan sedimen merupakan batuan beku, di mana saat terjadinya siklus mengalami pelepukan, pengikisan, dan pengendapan karena pengaruh cuaca, kemudian diangkat oleh tenaga alam seperti air, angin, atau gletser, dan diendapkan di tempat yang lain yang lebih rendah. Siklus hara dalam tropik. Siklus hara adalah suatu proses suplai dan penyerapan dari senyawa kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan metabolisme. Menurut Bin Clay,
1987 bahwa proses siklus hara mencakup proses mikroklimat, kualitas kimia dari bahan organik, status kimia dari tanah, dan aktivitas binatang. Untuk aliran energi dan zat-zat kimia yang merupakan suatu proses integrasi fungsional yang keduanya merupakan salah satu pasangan karena energi disimpan dalam suatu zat kimia. Aliran ini terjadi di antara tingkat tropis serta komponen-komponen biotik dan abiotik menggabungkan ekosistem dalam suatu unit fungsional. Ketika energi diperoleh melalui proses pernapasan, maka degradasi senyawa yang terlibat mengalami proses kimiawi dan unsur-unsur kimianya yang dapat digunakan kembali. Aliran kimiawi ini disebut juga siklus mineral atau siklus biokimia yang merupakan daur ulang materi tersebut, melibatkan makhluk hidup dan bantuan geofisik yang ada di dalam. Pada dasarnya, proses siklus hara merupakan konsep aliran elektron. Pilihan dari kandungan kimia untuk menyumbangkan elektron adalah terminologi dari potensial elektroda, potensial reduksi, atau sebagai potensial redox. 3 proses utama yang terlibat dalam siklus hara. Yang pertama, fiksasi dari udara. Yang kedua, mineralisasi bahan organik. Yang ketiga, serap ulang hara. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan di materi kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.